Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah dengan segala berkat-berkat yang terbaik di bumi dan di sorga. Selamat bergabung dalam saat teduh bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Semoga kita semua selalu bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Sahabatku, mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa sebelum memulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang baik yang terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat orang-orang terkasih yang masih Engkau izinkan untuk berada di sekeliling kami dan mendukung kami. Saat ini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu. Berbicaralah ya Tuhan dan ajarkanlah kami tentang jalan-jalan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami apa yang kami dengarkan dan bisa melakukannya dengan taat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, semua orang pasti memiliki kekhawatiran di dalam hidupnya, karena banyak hal dalam hidup ini yang tidak pasti. Faktor keterbatasan manusia yang tidak bisa mengetahui masa depan juga menambahkan kekhawatiran dalam hidup manusia. Jadi, tidaklah mengherankan apabila ada sebagian orang yang memutuskan untuk pergi kepada orang-orang yang bisa meramalkan masa depan agar mereka bisa mengetahui masa depan mereka dan hal itu bisa mengurangi kekhawatiran mereka. Kekhawatiran adalah sebuah hal yang baik apabila kekhawatiran itu bisa membuat kita merencanakan masa depan dengan bijaksana untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin muncul. Misalnya saja, kekhawatiran mengenai biaya-biaya rumah sakit yang semakin tinggi membuat seseorang mengambil asuransi atau BPJS untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan rawat inap di rumah sakit. Atau kekhawatiran mengenai akan adanya masa-masa kekeringan dalam pendapatan keluarga sehingga membuat seseorang menabung dan menginvestasikan sebagian gajinya dengan bijaksana. Itu adalah hal-hal baik yang dilakukan sebagai respon atas kekhawatiran. Akan tetapi, ada jenis kekhawatiran lain yang harus dihindari, yaitu kekhawatiran yang berlebihan atau tidak beralasan, karena hal itu bisa menyebabkan berbagai masalah mental dan kesehatan. Dan mengenai kekhawatiran yang berlebihan, Rasul Petrus mengatakan demikian dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus tersebut adalah kutipan dari kata-kata Raja Daud yang dituliskan dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berbicara soal kekhawatiran, Raja Daud adalah orang yang telah mengalami banyak sekali kekhawatiran di dalam hidupnya. Sejak ia diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, kehidupannya mengalami penderitaan selama bertahun-tahun karena dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Raja Daud terpaksa harus hidup dalam pelarian dan tinggal di tempat-tempat yang seadanya serta mengalami kelaparan. Setiap hari di dalam hidupnya dibayangi oleh kejaran Raja Saul. Meskipun begitu, Raja Daud bisa menangani semua kekhawatirannya dengan bijaksana karena ia menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Secara manusia, Raja Daud tidak memiliki dukungan dan kekuatan untuk melawan Raja Saul. Dengan kata lain, Raja Saul mudah sekali mengalahkan dan membunuhnya. Akan tetapi, saat ia menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan,
Tuhan mengambil alih dan menuntunnya di dalam kehendak Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, memiliki kekhawatiran yang berlebihan sama saja halnya dengan tidak memiliki iman kepada Tuhan. Saat kita khawatir berlebihan, kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada kita, padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu akan benar-benar terjadi. Kekhawatiran yang berlebihan akan membuat kita untuk mengambil keputusan atau tindakan yang terburu-buru untuk mengantisipasi kekhawatiran kita, sehingga kita rentan untuk salah langkah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ikutilah nasihat bijaksana yang diajarkan oleh Raja Daud dan Rasul Petrus, yaitu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita tidak mengetahui masa depan, sementara Tuhan adalah yang memegang masa depan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 46, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Apa yang kita pelajari hari ini adalah firman Tuhan yang berkata agar kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan jikalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus menjamah dan melembutkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk tidak khawatir berlebihan dan menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang memegang masa depan kami. Kami menyatakan iman kami kepadamu bahwa Engkau memiliki kuasa untuk mengatasi semua kekhawatiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kasih dan terang-Mu senantiasa melingkupi mereka. Biarlah kuasa dan perlindungan-Mu menjaga mereka daripada hal-hal yang jahat. Kami berdoa bagi setiap jiwa anggota keluarga kami, agar setiap orang tanpa kecuali diselamatkan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami berkumpul di bumi dan juga berkumpul bersama di sorga. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.